Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajahnya. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. YTR, korban penyekapan yang masih dirawat intensif di rumah sakit, berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya kayaknya dia dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Pelaku pencurian nekat memotong puluhan meter kabel listrik yang tersambung dengan CCTV Dinas Perhubungan di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Akibatnya pemantauan jalur lalu lintas pun mati total. Terputusnya aliran listrik tiba-tiba tanpa pemberitahuan segera ditelusuri petugas PLN di kawasan Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Hasilnya petugas mendapati sejumlah orang tengah membakar kabel listrik di pinggir jalan. Namun saat diinterogasi, tak ada yang mau mengaku pelaku pembakaran ini. Hasil pemeriksaan, kabel puluhan meter ini berfungsi mengaliri listrik kamera CCTV di Jalan Lodan Raya dan hilang dicuri dengan cara dipotong. Diduga kabel dibakar untuk diambil tembaga lalu dijual. Aksi pencurian ini pun ternyata sudah kerap terjadi dan sangat meresahkan. Kini perbaikan CCTV milik Dinas Perhubungan sedang dikerjakan agar kawasan ini kembali terpantau dari kemacetan dan tindak kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 pencuri sepeda motor bersenjata api ditangkap polisi di Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya dibuntuti dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan karena gerak-geriknya mencurigakan. Polisi meringkus 2 pria di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap setelah dibuntuti polisi patroli di kawasan Pondok Indah. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisi kaliber 9 mm. Polisi juga menyita 3 kunci letter T, 4 anak kunci palsu, serta 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Hasil pengembangan mengungkap kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor dan telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Para pelaku mengaku menjual hasil curiannya ke wilayah Pandeglang, Banten. Pengembangan itu didapat informasi bahwa si pelaku itu melakukan aksinya pencurian kendaraan motor sudah beberapa kali, dan setiap melakukan pencurian sepeda motor dibuangnya atau dijual di daerah Banten. Senjata api yang didapatkan dari pelaku senjata api rakitan, dan berikut lengkap ada pelurunya, yang satu ada 6 butir, yang satu 4 butir. Polisi kini masih terus mendalami asal-usul senjata api rakitan serta memburu jaringan penadah aksi kejahatan mereka. Hanya gara-gara persoalan tidak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tewas ditembak tetangganya di bagian kepala.
Tetangga tembak tetangga terjadi di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Kamis siang. Korban bernama Pendi ini seketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarang di kepalanya. Korban ditembakkan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini adalah diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah tapi dititipkan. Nah, jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Perwira TNI dan Polri aktif masuk dalam daftar nama tersangka baru kasus korupsi MBG. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampar-tampar itu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis. Sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum serta kuasa hukum kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka